Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk YouTube yang kali ini sangat berbahagia. Saya bersama Pak Dula Lesikai Marasabesi berada di salah satu tempat di mana salah satu ulama dieksekusi oleh RMS yang saat itu membakar kampung Kailolo, negeri Kailolo tahun 1950 kalau nggak salah ya Bapak Dula. Oke. Jadi mungkin Bapak Dula sendiri bisa jelaskan bahwa ini lokasi Waitalat ini merupakan serangkaian lokasi yang hanya memang tempat dieksekusinya salah satu ulama, atau memang ada cerita lain terkait dengan lokasi ini Pak Dula? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sementara ini berada di sebuah lokasi yang namanya Pantai Waitalat. Nah, lokasi ini atau pantai ini merupakan salah satu pantai yang cukup bersejarah di negeri Kailolo. Oke. Pada tahun 1698 telah kedatangan seorang alim ulama besar yang kedua kalinya di negeri Kailolo, itu menyinggahi tempat ini, yang pada saat itu Hatuha Amari Malonusa sudah terbentuk dalam kelompok-kelompok masyarakat yang berada di Hatuha. Kedatangan seorang alim ulama besar ini berawal dari kedatangannya dari Jazirah Arab, dari Madinah. Itu beliau datang ke sini, lalu kemudian disambut di lokasi Waitalat ini. Nah, menurut penutur daripada orang tua-tua di negeri Kailolo bahwa kedatangan Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu alaihi salam di negeri Kailolo ini sendiri, yang disambut oleh masyarakat Amarima Hatuha Amarima Lonusa, itu dengan penyambutan atau prosesi penyambutan secara besar-besaran di lokasi Pantai Waitalat tersebut. Nah, prosesi kejadian itu dibuktikan dengan sebuah tapak kaki sang imam atau tempat Imam Ali Zainal Abidin meletakkan tongkatnya di lokasi ini, dan keluarlah salah satu sumber mata air yang nanti kita bisa melihat secara langsung pada bagian depan. Di dalam hutan tersebut itu ada salah satu sumber mata air, yang mata air itu disebut diistilahkan di sini biasa dipanggil dengan mata air Pokauru. Mata apa Pak Dula? Mata air Pokauru. Mata air Pokauru. Jadi di sini ada Pokauru atau Kokauru. Jadi mata air Pokauru itu dalam bahasa di sini diistilahkan dengan, dalam bahasa Indonesia itu imam memukul tongkatnya di batu, kemudian keluarlah mata air. Nah, pada saat itu rombongan masyarakat Hatuha Amarima Lonusa menyambut sang imam dengan begitu gembira, ya. Lalu sang imam menggunakan kendaraan dari tanah Arab menuju lokasi ini dengan menggunakan kendaraan yang namanya padewakan. Nah, padewakan ini menurut catatan cerita yang saya kutip dari kitab Lontara Bilang dan Sure Bilang yang berada di Makassar, itu menceritakan kedatangan Imam Ali Zainal Abidin di negeri Kailolo dengan menggunakan perahu kecil yang sangat laju, sangat cepat perjalanannya, yang kita sebut dengan padewakan. Ya. Tapi ada juga kapal besar yang menurut kita di sini biasanya kita istilahkan dengan kapal rusuakan. Jadi padewakan dan rusuakan ini, rusuakan adalah kapal, padewakan adalah sekuci, semacam speedboat. Nah, jadi cukup menarik pula karena selama ini orang tidak mengetahui, masyarakat secara luas juga tidak mengetahui bahwa situs-situs tempat kedatangan para pendahulu, ulama-ulama besar dahulu pada tahun 600-an, itu di abad ke-7 mereka menyinggahi daerah Tanah Maluku. Ini adalah menjadi kajian dalam sejarah yang belum pernah terungkap. Bahkan kita ketahui bahwa Maluku ini merupakan sebuah wilayah yang terdiri pada kerajaan-kerajaan, ya. Sehingga disinilah letaknya awal mula kerajaan Jazirah Al-Mulk itu dibentuk. Nah, jadi kenapa dikatakan Maluku? Karena itu dia berawal dari lokasi inilah imam tersebut
mulai melakukan perjalanan syiar dakwah Islamiyah yang berada di negeri Kalolo dan keluar sampai ke luar Maluku. Ya. Jadi kita bisa menuju lokasi tersebut untuk melihat secara langsung bukti arkeologi daripada sumber mata air yang dipukul dengan tongkat sang imam yang berada di lokasi Waitala tersebut. Oke, jadi guys, setelah apa yang disampaikan oleh Pak Dula tadi, maka kita akan menuju ke lokasi di mana sang imam tersebut datang pertama kalinya ke negeri Kailolo, tepatnya berada di pantai Waitalat, pantai Waitalat yang dimana sang imam tersebut meletakkan tongkatnya dan keluarlah mata air, kalau nggak salah ya Pak Dula ya. Oke guys, kita langsung menuju lokasi tersebut. Oke. Ya. Sekarang kita akan menuju ke lokasi sumber mata air Pokauru tersebut yang jaraknya beberapa langkah lagi. Kita langsung menuju ke sana untuk melihat secara langsung sumber mata air tersebut yang menjadi saksi bisu, yang menjadi saksi sejarah bagi masyarakat Hatuha Amari Malau Nusa. Dari sisi pantai kita hanya beberapa langkah kita sudah berada di lokasi di mana sang imam tersebut meletakkan tongkatnya, dan tempat bersejarah ini sudah berada di depan kita. Nah, mungkin langsung Bapak Dula bisa jelaskan ini. Baik, sekarang kita sudah berada di depan lokasi sumber mata air Pokauru yang menjadi saksi sejarah bagi masyarakat Hatuha Amari Malau Nusa yang pada tahun 1698 kedatangan kedua kalinya daripada Imam Ali Zainal Abidin menginjak kakinya di negeri Kelolo, dan inilah sumber mata air Pokauru yang menjadi saksi untuk masyarakat Hatuha Amari Malau Nusa yang terbentuk dalam kerajaan Hatuha Amari Malau Nusa. Ini sumber mata air Pokauru ini bisa kita lihat secara langsung. Oke, Pak Dula. Oke, Pak Dula. Ya, baik. Dahulu pada tahun 698 masyarakat Hatuha Amari Malau Nusa tumpah meruah di sini untuk menyambut Imam Ali Zainal Abidin. Pada saat itu Imam Ali Zainal Abidin ini dijemput oleh dua kapitang besar, yaitu Kapitang Akipai dan Kapitang Puriasa, menginjak kakinya di tempat ini untuk menyambut sang imam. Diarak-arak oleh masyarakat Hatuha Amari Malau Nusa yang berasal dari Sahapori Kailolo, Samasuru Kabau, Rohmoni Mandalise, Mata Siri Pelau, dan Haturesi Hulaliu. Semua tumpah meruah di sini untuk menyambut Imam Ali Zainal Abidin yang dicintai oleh masyarakat Hatuha Amari Malau Nusa pada saat itu. Nah, pada saat itu tiba Imam Ali Zainal Abidin di sini, itu sang imam langsung menyampaikan sebuah khutbah, semacam pidato di hadapan para masyarakat Amari Malau Nusa, itu dengan konsep keagamaan yang sangat sederhana. Dakwah bil lisan, dakwah bil hal, itu dilakukan di sini. Sebelum imam ini, Imam Ali Zainal Abidin dipandu menuju kota Alaka yang menjadi pusat peradaban Hatuha Amari Malau Nusa yang berada di Gunung Alaka. Itu masyarakat Hatuha Amari pada saat itu menyanyikan sebuah lagu penyambutan yang sampai saat ini masih dilestarikan kearifan lokalnya. Lagu tersebut bunyinya heu heu tita heu heu tularane rua mantularane rua. Lagu itu kemudian dinyanyikan oleh masyarakat pada saat itu untuk menyambut sang imam. Lalu sejenak sang imam menunduk kepalanya dan menyampaikan bahwa lagu tersebut sangat indah dan bagus.
Tapi kemudian imam menyampaikan bahwa yang paling bagus lagi kata heu heu tita heu heu yang dijadikan sebagai lagu digantikan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pada Masya saat Allah. itu Imam Ali Zainal Abidin dipandu seperti dipandunya Jenderal Sudirman pada tahun 40-an di Yogyakarta. Sang imam juga dipandu seperti itu menuju pusat peradaban masyarakat Hatu Amari Malao Nusa yang berada di Alaka. Sang imam kemudian dipikul, kemudian diarak-arak ke sana. Menurut tutur orang tua-tua bahwa ketika pergantian lagu dari heu heu menuju la ilaha illallah tadi digantikan la ilaha illallah, itu masyarakat itu seakan-akan mereka terbang. Oh gitu. Ya, seakan-akan mereka terbang menuju kota Alaka. Jadi heu ini sendiri artinya apa, Pak Dula? Ya, heu heu itu melambangkan bahwa heu heu tita heu heu tularan erua mantularan erua. Jadi bahasa kearifan lokalnya dari heu heu itu menurut bahasa Hatuha Amari Malao Nusa, heu heu itu artinya ulama besar yang nanti mau datang, kita sambut seorang ulama besar yang nanti akan datang melihat kita, menengok kita. Lalu kemudian tularan erua mantularan erua itu artinya disambut oleh dua kapitan besar. Ya. Jadi mantularan erua itu dua ayam jantan laki-laki menyambut sang imam Dalam kiasan. dalam kiasannya. Dalam Ya. kiasan disebut sebagai Iya, ayam jantan. Ya. Dari menurut sastra Hatuhaha, ayam jantan itu simbolisasi daripada kedua kapitan untuk menyambut Imam Oke. Ali Zainal Abidin. Jadi guys, ini di sini lokasi tempat di mana sang imam meletakkan tongkatnya dan lokasi mata air ini dibuat perlindungan sederhana. Nah, mungkin ini sudah agak-agak rusak ya, Pak Dula ya. Iya. Iya. Tapi di sini tidak ada yang sama sekali melakukan pengrusakan. Iya. Nah, sebab ini merupakan salah satu tempat yang sudah dianggap tempat yang sangat bersejarah. Iya. Sehingga dia memiliki nilai Nilai historis. yang begitu mendalam bagi masyarakat Kailolo. Nah, mungkin bisa kita saksikan sendiri guys. Ini tempat di mana pertama kali sang imam tersebut meletakkan tongkatnya, airnya lagi memukul tongkatnya. Jadi seperti kita lihat dalam lokasi sumber air ini lagi mengering atau memang lagi ini ya Pak Dula, udah mengering ya. Biasanya air ini muncul ketika terjadi pasang, air ini akan naik. Kalau terjadi surut, air ini dia mengerut. Oh, dia mengerut. Dia mengerut. Jadi dia sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kondisi alam, kondisi laut. Kondisi ya. laut Jadi, ya. Dulu kenapa sang imam itu memukul tongkatnya sampai keluarnya mata air? Karena dahulu masyarakat Hatua itu disuruh semua berwudu. Semua berwudu Oh, di, nilai historisnya di ya. pelataran pantai. Semua berwudu di pantai. Lalu kemudian sang imam melihat hal tersebut. Lalu kemudian mungkin sang imam menyampaikan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu memukul tongkatnya keluarlah mata air, maka seluruh masyarakat Hatua sebelum imam itu dipandu itu semuanya berwudu di air ini. Subhanallah. Semuanya melakukan wudu dengan air yang tawar. Ini rasanya tawar sekali. Tawar. Oh, air ini Ya. tawar sekali. Ya. Oke. Dalam perkembangannya, menurut pemahaman beberapa ulama sepeninggal daripada Imam Ali Zainal Abidin itu, air ini menjadi air yang bisa mendatangkan barokah. Oh, Ya. gitu. Jadi jika ada musuh yang datang, nah air ini bisa diminum secara langsung, lalu bisa dikonsumsi juga sebagai obat penawar untuk menghilangkan penyakit dan lain sebagainya. Ya, kita meyakini hal itu karena bukanlah hal yang biasa, tapi ini memang sangat luar biasa. Pertama karena yang memukul tongkat ini adalah cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya, jadi ada punya kaifiat, ada punya mukjizat, ada punya keajaiban tersendiri. Jadi nilai-nilai inilah yang sampai sekarang masih terpelihara. Oke, Pak Dul. Oke. Jadi inilah merupakan cerita tentang sejarah
yang memang sudah diyakini oleh masyarakat Kailolo bahwa salah seorang imam yang bernama Zainal Abidin merupakan cucu Rasulullah yang mendatangi negeri-negeri Hatuha yang pertama kalinya tepatnya di Waitalat, yaitu merupakan kawasan atau masih merupakan kawasan hutan negeri Kailolo. Jadi tempat-tempat ini kurang lebih sudah berumur ratusan tahun yang lalu, sehingga patutlah kita untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, perlu kita ambil dan kita manfaatkan. Sesungguhnya bahwa negeri Kailolo ini adalah negeri barokah dan harus kita bangga selaku generasi Kailolo. Mungkin itu saja pada vlog kali ini. Saya berharap bahwa vlog kali ini dapat membawa manfaat untuk kita semua dan membawa berkah bila mana kita mau belajar dan mengetahui sejarah daripada negeri Kailolo itu sendiri. Karena negeri Kailolo ini merupakan negeri yang memiliki sejarah yang begitu banyak. Namun sampai saat ini generasi belum mendengar tentang sejarah-sejarah tersebut. Hanya saja dalam vlog kali ini saya selaku generasi Kailolo juga penting bagi saya untuk memberikan informasi seluas-luasnya untuk masyarakat umum. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.